Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami kelompok 2 mata kuliah praktek ibadah dan baca tulis Al-Quran. Pada kesempatan kali ini kita akan mempraktekkan proses memandikan jenazah, yang mana pada kesempatan kali ini kita bertiga sebagai pemandi jenazah. Kita mempraktekkan bagaimana caranya memandikan jenazah dengan baik dan benar. Saya Rohikin, kemudian saya Hildan Amin, saya Muhammad Said. Oke, kami mahasiswa Unisma Bekasi, program studi pendidikan agama Islam. Baik, ketika ada jenazah maka ada hak dan kewajiban, yang mana hak jenazah itu adalah yang pertama dimandikan, kemudian yang kedua dikafani, yang ketiga disolatkan, yang terakhir adalah dikuburkan. Dan kewajiban kita sebagai seorang muslim adalah melakukan hak-hak jenazah yang sebelumnya sudah disampaikan. Baik, pada proses yang pertama yaitu memandikan jenazah, Syekh Salim bin Suraim dalam kitab Safinatun Najah itu mengatakan bahwa standar minimal dalam memandikan jenazah yaitu dengan meratakan seluruh anggota badan tubuh mayit atau menyiramkan air secara merata ke tubuh mayit. Kemudian Dr. Mustafa Al-Kim dalam kitab Al-Fiqhul Manhaji mengatakan bahwa secara ringkas memandikan jenazah itu ada dua. Yang pertama itu adalah menghilangkan najis atau kotoran di tubuh mayit. Yang kedua adalah menyiramkan air secara merata di anggota tubuh mayit. Baik, kemudian selanjutnya proses dalam memandikan jenazah yang pertama adalah dengan menghilangkan langsung saja kita akan memulai proses pemandian jenazah yang akan dipimpin oleh saudara Hildan. Oke, baik, sekarang kita mulai untuk cara pemandian jenazah. Ini kita coba pakai cara yang sempurna, yaitu dengan cara yang pertama, saya tolong dibantu diangkat. Kita menghilangkan dulu kotoran yang masih ada di tubuh mayit. Ya, yaitu dengan cara kita memijat sedikit, tidak terlalu ditekan, ya supaya kotorannya keluar. Ya, lalu juga di sini saya bantu dari belakang, kita bantu bersihkan. Ya. Oke, seperti ini sudah. Oke, lalu kita cuci. Ini sudah. Lalu kita ganti. Mohon maaf, tadi seharusnya kita membersihkan dulu bagian mulut ya, karena lupa. Jadi seharusnya itu di pertama supaya yang kita pakai tidak diganti untuk sarung tangannya. Oke, ini ceritanya sarung tangan ini sudah kita ganti. Nah, sekarang kita prosesnya membersihkan dari gigi. Dari gigi mayitnya kita olah sedikit ya dengan daun bidara supaya bersih. Oke, seperti itu. Lalu setelah kita bersihkan dari kotoran yang ada di tubuh mayit, barulah kita proses memandikan. Proses memandikan sendiri itu kita dimulai dari anggota yang sebelah kanan, yaitu dengan cara kita memiringkan tubuh mayit ya, lalu sambil disiramkan menggunakan air bersih yang pertama atau air sabun atau air bidara, kita usapkan ya. Ini untuk caranya kita tidak boleh dibuka, tapi dengan cara tertutup seperti ini kita sambil mengusap, membasuh ya bagian tubuh, tangan, punggung dengan sambil disiram terus ya, bagian ya bawahnya juga
lalu kita jalan ke area tengah, ya, sama ya, kita pemandi jenazah tidak langsung melihat aurat, tapi kita cukup menyentuhnya saja sambil diusap. Lalu di bagian kaki kita juga diusap. Lalu oke, kira-kira demikian. Lalu itu untuk bagian sebelah kanan. Untuk bagian sebelah kiri prosesnya kurang lebih sama. Kita angkat bagian sebelah kiri, ya, sambil disiram. Kita mulai dari atas, ya, kita basuh baik bagian atas maupun bagian bawahnya juga. Ya, ini posisi seperti ini air harus terus berjalan karena sambil menghilangkan kotoran. Ya, terus jangan lupa sela-selanya bagian ketiaknya kita basuh, ya, karena bagian-bagian ini menjadi biasanya sarangnya bakteri, dan kita bersihkan, termasuk bagian bawahnya juga kita basuh. Oke, pelan-pelan supaya tidak menyakiti dan mayat terasa nyaman. Oke, bagian bawah. Nah, ini sudah selesai. Setelah selesai penyiraman pakai air biasa dan air mineral, terakhir kita tambah air yang sudah dicampur dengan kapur barus supaya tidak timbul aroma yang tidak sedap dari mayat itu sendiri. Terakhir, sebelum kita selesaikan, kita wudukan dulu. Untuk anggota wudhu tidak perlu semua kita basuh, hanya untuk bagian muka, tangan, rambut, dan kaki. Ya, kita mulai dari muka dulu supaya tidak masuk airnya, sama seperti tadi. Kita basuh bagian mukanya. Oke. Nah, untuk bagian tangan sama kita miringkan tadi ya. Ya, bedanya kalau untuk wudhu itu kita tidak seluruhnya tubuh, tapi hanya bagian-bagian tertentu saja. Tangan kanan sudah. Untuk tangan kirinya, ya, jangan lupa bagian wudhu itu tidak perlu pakai sabun, cukup air biasa saja. Yang terakhir bagian kaki. Oh ya, rambut dulu. Nah, ini rambut ini nanti setelah kita bersihkan, ya, lebih bagus kalau bisa kita sisirkan. Lalu bagian kaki yang terakhir, ya terus air sambil terus dibasuh kaki kiri. Sama kita menjaga aurat mayit supaya tidak terbuka. Setelah selesai, lalu kita menganduki, ya, pelan-pelan, ya, bagian-bagiannya supaya kering. Nanti kain ini akan kita ganti dengan kain yang kering sebelum kita gunakan untuk menutup dengan kain kafan. Ya, di bagian kanannya sudah kita andukin. Untuk bagian sebelah kiri yang masih sama prosesnya, ya, tapi ini tidak perlu dimiringkan karena cukup mengelap saja supaya tidak basah. Ya, jadi seperti ini, ya, sudah. Sebentar. Untuk proses memandikan jenazah kurang lebih sudah selesai seperti ini. Kita lanjut ke proses yang kedua, yaitu mengkafani, yang akan dilanjutkan oleh saudara Said dan menjelaskan tentang kain apa saja yang digunakan untuk mengkafani jenazah. Oke, baik, setelah dari memandikan, saatnya kita akan mengkafani. Tapi sebelum mengkafani, saya akan menjelaskan jumlah kain kafan ada berapa sama pengikatnya ada berapa. Yang pertama ini ada tikar, nggak harus tikarin karena budaya saja, bisa menggunakan jarik atau alat-alat yang lainnya. Ini saya menggunakan tikar. Kemudian untuk jenazah laki-laki itu berjumlah 3 helai kain kafan. Ya, sebelum ada kain kafan, mari kita taruh tali pengikatnya. Nah, tali pengikatnya bisa menggunakan 3 helai atau 5 helai. Saya di sini menggunakan 3 helai, ya, di tali atas pocong, terus di lengan, di perut, di kaki, sama di pocong bawah. Ini ada 5. Nah, kemudian yang pertama, kain kafan pertama ini yang lebar, yang panjang. Ini ada 1. Kemudian yang kedua itu seukuran tubuh mayat. Yang ketiga, ini kain yang hanya menutupi wilayah aurat laki-laki atau dari pusar sampai lutut. Ya, bisa kita sebut dengan sarung. Nah,
kemudian setelah kita bentangkan seperti ini, maka mayit sudah bisa diletakkan di atas kain kafan. Silakan dilihat. Baik, perlu diingat bahwasanya untuk panjang kain kafan itu menyesuaikan sama mayat, karena ini kepanjangan jadi mungkin agak kelebaran. Nah, tetap terjaga aurat pria ini, si mayat ini agar tetap terjaga jangan sampai terbuka auratnya, jadi tetap ditutupin oleh jari atau sarung. Nah, kemudian sebelum kita menutup mayat ini dengan kain kafan, seharusnya kita menutupkan rongga-rongga yang berlubang seperti telinga, kita sumpal dengan kapas, terus hidung, telinga kanan kiri, ya, kemudian di area ketiak, area yang bisa dilipat, area ketiak, area lengan tangan dan kiri. Nah, cukup. Baik. Nah, kemudian setelah ini jangan lupa sebelum kita sebelum kita tutup dengan kain kafan, kita sebar kapur bagus di setiap lubang telinga atau di dubur sampai ke bawah. Secukupnya saja. Nah, jika sudah, maka bisa kita tutup mayat ini dengan kain kafan. Nah, dengan catatan mayat ini jangan sampai kelihatannya. Bagaimana caranya? Yang pertama kita tutup dulu, jangan dibuka dulu. Kita tutup mayatnya dengan kain kafan. Nah, setelah kita tutup, maka kain yang tadi di dalam kita lepas dengan cara ditarik dari kaki secara perlahan-lahan agar terjaga auratnya. Nah, jika setelah ini dikencangkan kain kafan yang menutupi aurat. Nah, baik, setelah yang kain kafan pertama selesai juga dipasang di tubuh mayat, maka jangan lupa tetap dipasang kapur barus, disebar kapur barus. Jadi di setiap helai kain kafannya disebar kapur barus. Nah, setelah itu kita tutup lagi dengan kain kafan yang kedua. Ingat, dari kanan menutupnya, bukan dari kiri. Jangan lupa dikencangkan. Terus setiap lapisan tetap dipasang kapur barus. Oke, baik, ini sudah 2 lapis. Nah, setelah itu tadi setelah disebarkan kapur barus kembali, maka ada lapisan ketiga terakhir. Jangan lupa dikencangkan. Bisa diangkat ke sini. Atas. Naik lagi. Nah, cukup. Nah, setelah itu kita ikat mayatnya. Pertama kita lipat
pocong yang kemudian di atas di lengan. Yang ketiga di perut. Yang keempat ada di kaki, yang terakhir di pocong bawah. Nah, jadi seperti ini kurang lebih ya. Untuk tadi memandikan jenazah, kemudian mengkafani seperti ini kurang lebih, nah kemudian disolatkan seperti itu. Dan saya kembalikan ke Prof. Oke, alhamdulillah proses pemandian mengafani jenazah telah kita selesaikan. Selanjutnya proses yang ketiga yaitu mensolatkan dan menguburkan. Tapi kita sudah selesai tugas kita yaitu memandikan dan juga mengkafani. Demikian praktek yang telah kita kerjakan. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Sekian dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.